Saudara-saudara sekalian, kita akan meneruskan pembahasan di dalam Efesus pasal keempat. Mari kita membaca bersama-sama. Kita telah membahas sampai ayat ke-28. Sekarang kita membaca ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. 3 ayat ini. Mari kita membaca bersama-sama. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Berilah kekuatan kepada kami dan pengertian kepada kami untuk menyadari apa yang Tuhan mau melalui pemberitaan firman pagi ini dan melalui kitab yang sudah diwahyukan, khususnya di dalam bagian yang kami telah baca. Kiranya firman Tuhan yang menjadi makanan hidup rohani kami boleh mempertumbuhkan iman dan mengkoreksi hidup serta memberikan arah yang baru kepada hidup kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan urapi dia dan Tuhan sendiri bekerja melalui dia, sehingga jemaat mendapatkan pertolongan melalui pencerahan cahaya firman Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang lalu kita telah mendengarkan tentang jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Di dalam kalimat ini kita melihat satu kosmik drama. Dalam kalimat ini kita melihat ada sesuatu usaha yang sangat keras dari setan yang berusaha untuk mendapatkan kesempatan mengacau, merusak dan memperalat orang Kristen. Itu sebab kita bukan hidup tersendiri dan kita tidak hidup di tengah-tengah kebebasan yang mutlak, dan kita tidak hidup dengan segala tingkah laku yang boleh kita tetapkan secara gampang. Saudara-saudara, karena kita diciptakan di tengah-tengah dunia yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kita diciptakan di tengah-tengah dunia roh dan dunia materi. Maka di tengah-tengah keadaan yang begitu kompleks, begitu paradoks, manusia hidup memang tidak gampang. Dan Yesus Kristus memberikan petunjuk kepada kita. Manusia hidup bukan hanya bersandarkan roti saja, tapi juga bersandarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Di dalam kalimat itu langsung menyatakan keadaan kita di tengah-tengah dua dunia. Dunia materi dan dunia rohani. Dunia memerlukan makanan, dunia memerlukan firman, dunia yang dipengaruhi oleh apa yang dicipta bagi kita, dan dunia yang seharusnya ada pengaruh dari Sang Pencipta itu sendiri. Nah, saudara-saudara, mengenal akan status manusia di tengah-tengah dunia yang begini kompleks, maka kita mengetahui kita tidak bisa mengambil keputusan dan tidak bertanggung jawab. Kita tidak mungkin tetap netral dan tidak ada pengaruh. Kita tidak bisa hidup independen, di belakangnya tidak ada kuasa roh yang berusaha mencobai, menguji, membantu atau merusak kita. Maka di dalam ayat-ayat di dalam Efesus pasal keempat ini, Paulus berkata tentang dua roh yang di belakang manusia, yang selalu berusaha dan selalu mempunyai reaksi kepada manusia. Yang satu yaitu iblis sedang mencari kesempatan. Yang satu lagi ada Roh Kudus yang mungkin didukakan oleh manusia. Saudara-saudara, waktu kita membaca bagian ini, kita melihat dengan jelas kita tidak gampang menjaga kenetralan kita. Kita tidak gampang memelihara independenan daripada hidup rohani kita masing-masing. Itu sebab kita harus senantiasa bersandar kepada Tuhan dan bukan bersandar kepada pengalaman diri, kepintaran sendiri. Di dalam itu
Amsal Sulaiman pasal 3 dikatakan, di dalam segala langkah perjalananmu jangan bersandar kepada kepintaranmu sendiri, karena itu bahaya sekali. Dan serahkanlah dengan sepenuhnya kepada Tuhan, Dia akan menunjukkan jalan bagi kita. Saudara-saudara, sebelum kita menjadi orang Kristen, kita boleh dikatakan lebih bebas daripada sesudah kita Kristen di dalam konteks berbuat dosa. Sebelum kita menjadi orang Kristen, kita lebih gampang, lebih mudah menetapkan sesuatu karena tidak ada gangguan terlalu banyak. Maksudnya, sebelum engkau menjadi orang Kristen, setan tidak banyak mengganggu, mencampuri keputusanmu, karena dirimu seluruhnya berada sudah di dalam tangan Dia. Tetapi setelah engkau menjadi orang Kristen, engkau merasakan ada kesulitan-kesulitan, bukan hanya ancaman penganiayaan daripada orang yang tidak setuju atau membenci iman kekristenan, tetapi ada sesuatu gangguan, intervensi dari iblis, karena engkau sudah lepas dari tangan Dia, dan Dia tidak mau engkau hidup tidak lagi di bawah pengaruh Dia. Itulah sebab jangan kira menjadi orang Kristen, boleh meletakkan segala kesulitan, boleh meletakkan segala beban daripada hidup, dan boleh hidup di dalam perjalanan dengan limusin ke surga, dengan teologi kesuksesan, kelancaran dan sebagainya. Saudara-saudara, tidak. Alkitab mengatakan engkau mau hidup beribadah, engkau mau hidup suci dan saleh, engkau tidak mungkin tidak dianiaya. Engkau mau hidup memihak Tuhan, engkau tidak mungkin tidak diganggu oleh iblis. Itulah menjadi orang Kristen lebih sulit daripada menjadi orang yang memihak iblis. Saudara-saudara sekalian, setan selalu mencari kesempatan, setan selalu berusaha merusak engkau, karena setan tidak senang engkau keluar daripada warga negara Dia dan masuk menjadi warga negara surga. Dia tidak senang sekali kalau engkau memilih Kristus. Dia tidak senang sekali engkau mengikut Kristus. Keputusanmu mengikut Kristus sudah mulai pada saat itu menjadi sesuatu kepastian. Setan akan mengganggu dan tidak habis-habis mencari kesempatan untuk membawa engkau kembali. Saudara-saudara, demikian di dalam Galatia pasal 5 kita melihat Paulus mengatakan, kalau saya mau berbuat sesuatu, maka ada dua kekuatan di belakang. Satu adalah nafsu yang berperang dengan Roh Kudus, dan kuasa kedua Roh Kudus yang berperang dengan nafsu, sehingga saya sulit mengerjakan apa yang saya mau kerjakan. Nah, ini situasi orang Kristen. Situasi orang Kristen tidak memilih, di dalam menindak, di dalam mengambil keputusan, di dalam etika dan moral, selalu terjepit di tengah-tengah konflik antara kemauan Tuhan Allah dan kemauan setan, kemauan Roh Kudus dan kemauan nafsu kita. Hawa nafsu kita yang sudah terjerumus ke dalam segala kebiasaan dosa yang dipengaruhi oleh seluruh situasi lingkungan, kebudayaan dan secara tradisi, mengakibatkan kita jalan rutin di dalam dosa. Tapi setelah kita memiliki Kristus, kita mengikut Kristus, Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam diri kita akan selalu memberikan petunjuk, selalu merintangi kalau kita kembali ke jalan nafsu itu. Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya kita perlu selalu bersandar kepada Tuhan dan jangan mengambil keputusan secara sembarangan. Jangan semau sendiri melakukan segala sesuatu, karena roh setan tidak tinggal diam membiarkan kita di dalam kebebasan yang boleh diatur oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dan sekarang Paulus sudah mengatakan kalimat-kalimat seperti itu. Dia mengatakan seterusnya nasihat sebagai orang yang mempunyai hidup yang baru. Dia berkata, yang dulu mencuri, sekarang jangan mencuri lagi. Nah, ini langsung terus terang mengatakan ada satu hidup yang baru yang harus ada perubahan. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks ini saya melihat yang penting adalah satu perubahan sebagai satu kewajiban. Saudara-saudara, perubahan sebagai satu anugerah itu terjadi di dalam status. Perubahan di dalam kewajiban itu terjadi setelah kita sadar hidup dan anugerah
harus integritas. Saudara-saudara, kita harus mempunyai sesuatu persatuan dengan jujur terhadap anugerah yang sudah kita terima. Efesus pasal 4 ayat pertama dikatakan tentang ini, maka ayat 28 muncul prinsip yang sama. Efesus pasal 4 ayat pertama dikatakan bahwa Paulus sendiri telah menjalankan prinsip ini. Dia mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, saudara-saudara, terjemahan di sini tidak terlalu jelas. Saya memberikan terjemahan yang lebih jelas. Sebagai orang yang ditawan dan masuk penjara karena Tuhan, maka aku menganjurkan kamu bertingkah laku sesuai dengan panggilan anugerah yang kau terima. Nah, saudara-saudara, itu terjemahan yang lebih jelas. Paulus 2 kali, khususnya 1 kali di dalam Roma pasal 12 ayat ketiga, 1 kali lagi di Efesus pasal 4 ayat 1. Dia pada waktu menganjurkan orang lain, dia sendiri menyatakan contoh dia sudah menjalankan prinsip itu. Nah, ini penting sekali. Jikalau seseorang menganjurkan orang lain sendiri tidak menjalankan secara prinsip yang dia anjurkan, maka dia sebenarnya kurang mempunyai kuasa dan hak yang sah untuk menganjurkan orang lain. Paulus mengatakan, menurut anugerah yang Tuhan beri kepada aku memberi nasihat kepada kamu supaya kamu menjadi orang yang mengukur diri tidak lebih tinggi daripada seharusnya, melihat dirimu tepat dengan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Ini adalah self-esteem atau penilaian diri sesuai anugerah sebagai dasar prinsip psikologi orang Kristen di dalam Rom pasal 12 ayat ketiga. Tetapi di dalam Efesus pasal 4 ayat 1, Paulus sekali lagi memakai prinsip hidup yang sama untuk menjadi sesuatu standar pelayanan. Waktu dia menasihati orang lain, dia sendiri jalankan prinsip. Waktu dia minta orang lain menilai diri dengan baik, dia berdasarkan anugerah berbicara. Sekarang dia mengatakan, hei orang Kristen, hei orang Kristen yang berada di Efesus, biarlah tingkah lakumu disesuaikan dengan anugerah, sehingga hidupmu berpandangan. Di dalam istilah berpandangan ini, bahasa Grekanya artinya adalah seimbang dua aspek, seperti berada di dalam timbangan. Saudara-saudara, waktu engkau melihat timbangan, satu rendah, satu tinggi, berarti ada sebelah yang terlalu diberatkan, yang sebelah yang lain diringankan. Tetapi yang disebutkan berkesepandanan, berarti kedua aspek, kedua belahnya ini sama rata di dalam keseimbangan. Itu artinya, berarti kalau anugerah Tuhan sudah memanggil engkau menjadi orang Kristen, hiduplah menyatakan kehidupan Kristen. Kalau engkau sudah dipanggil sebagai orang suci, hiduplah dengan tingkah laku yang suci. Kalau engkau dipanggil sebagai pendeta, sebagai penginjil, sebagai hamba Tuhan, biar hidupmu boleh dilihat sesuai dengan panggilan anugerah Tuhan sebagai hamba Tuhan. Kalau engkau seorang majelis, engkau seorang pengurus, engkau seorang pelayan, biar tingkah lakumu sesuai dengan statusmu sebagai pelayan. Nah, ini menjadi satu prinsip. Paulus sendiri pada waktu mengatakan kalimat ini, prinsip ini, dia menjadikan contoh. Justru untuk Injil saya dipenjarakan. Berarti demi pekerjaan Tuhan, saya sampai kehilangan kebebasanku, saya harus ditaruh di dalam sel. Saya pun rela. Masakan anjuran saya engkau tidak mau dengar? Kalau saya sudah menjalankan prinsip ini, maka saya baru berani, baru berhak, baru menuntut kamu jadi orang Kristen yang bersepandanan dengan kelakuan dan anugerah kedudukan yang Tuhan berikan kepada engkau. Maka dengan prinsip semacam ini dia berkata, jangan mencuri lagi. Nah, saudara-saudara, dari ayat ini kita mengetahui di antara orang Efesus ada orang-orang yang dulunya hidup tidak beres.
Nah, karena hidup tidak beres, maka memerlukan Tuhan. Engkau bilang cilaka. Di gereja itu ada dulunya pelacur, ada dulunya perampok, ada dulunya seorang yang penjara. Justru gereja itu baik. Karena apa? Karena gereja itu menampung orang berdosa yang bertobat. Saudara-saudara, kalau kita semua baik dan tidak pernah berdosa, buat apa Yesus mati bagi kita? Jadi gereja yang bisa menembusi tempat-tempat yang paling sulit dan bisa menawan orang-orang yang salah kembali kepada Tuhan, lalu memupuk mereka, mendidik mereka, mengajar mereka, lalu menyatakan perubahan. Itu gereja yang baik. Saudara-saudara, rumah sakit adalah rumah yang paling mementingkan segala syarat kesehatan di antara semua bangunan dan mempersiapkan semua pengobatan dan sebarang peralatan yang paling lengkap untuk menolong orang supaya mendapatkan kesehatan. Tetapi jangan lupa, rumah sakit adalah tempat paling banyak orang tidak sehat. Itu sebab kalau di dalam gereja ada orang berdosa datang merasakan memerlukan Tuhan, jangan dihina, jangan ditolak. Karena justru karena itu maka gereja itu hadir. Karena itu maka Yesus turun ke dalam dunia. Karena itu maka dia mati di atas kayu salib. Tetapi bukan berarti gereja memperbolehkan, membiarkan dan mendorong dan menampung orang yang terus berdosa dan tidak bertobat untuk merusak citra dan merusak nama Tuhan di atas bumi ini. Setiap kali kita ingat pada waktu kita minta Tuhan mengajar kita berdoa, maka ajaran Yesus adalah, engkau kalau berdoa katakan ini, Bapa kami yang berada di surga, disucikanlah, dipermuliakanlah namamu. Orang yang menyebut Allah sebagai Bapa berarti dia sudah mempunyai status hak sebagai anak. Orang yang menyebut Allah sebagai Bapa berarti dia sudah mendapatkan hidup baru, diperanakan di dalam kerajaan anak yang kudus itu. Orang yang menyebut sebagai Bapa berarti dia mendapatkan satu hak berhubung sebagai anak kepada Bapa, relasi yang sudah beres. Lalu dia mengatakan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Barang siapa yang berdoa dengan kalimat pertama yang menjadi satu fondasi, dia berani datang kepada Tuhan. Karena dia mau Tuhan dipermuliakan, maka dia berdoa. Demikian gereja yang mengumpulkan semua anak-anak Tuhan. Kita datang bukan mencari keuntungan di dalam kebaktian. Kita bukan mencari kemuliaan diri untuk menonjol diri. Kita bukan mencari berkat Tuhan karena kita datang kepada Tuhan. Kita datang dengan utama pertama, kita semua berjanji menginginkan kemuliaan Tuhan, kesucian Tuhan dilihat oleh orang kafir melalui anak-anak Tuhan. Baru kita berdoa. Nah saudara-saudara sekalian, dengan demikian Paulus berkata, yang dulu curi sekarang jangan mencuri lagi. Nah saudara-saudara, saya menginginkan beberapa tahun kemudian ada sekelompok orang yang bertobat. Dan mereka mengatakan, di tahun 98 saya penjara, tahun 98 saya pencuri, saya perampok, saya pemperkosa. Dan sekarang Yesus sudah mengampuni saya, sudah membersihkan hati saya, dan mereka menjadi orang suci di dalam gereja. Saudara-saudara sekalian, kita bukan hanya bisa membenci orang, kita bisa mengatasi kebencian dan menginginkan kuasa Kristus bekerja di dalam dunia. Saudara-saudara, saya baru selesai 2 kebaktian, yaitu di Surabaya dan di Malang. Dan ini kali sama seperti apa yang terjadi di Kinasi, sangat mengkagetkan saya. Pada waktu saya panggil mereka hidup untuk Tuhan, pemuda remaja itu berjanji untuk hidup kepada Tuhan dan tampil maju ke depan untuk memperbarui hidup mereka. Saudara-saudara, dan kira-kira 2 kota sama, 70% dari pendengar maju ke depan. Kemarin dulu di Malang ada kira-kira 1.100 orang yang ikut kebaktian dari anak pemuda dan remaja. Dan ada kira-kira 750 yang berdiri ke depan. Mereka menangis, mereka minta Tuhan memperbarui hidup mereka. Ini satu kesempatan dan satu gejala di mana Tuhan menyerahkan generasi yang baru kepada kita untuk melayani. Nah saudara-saudara, jikalau dari kecil mereka mempunyai seluruh hidup yang berubah, hidup yang sungguh-sungguh, maka hari depan Indonesia akan lebih cemerlang.
Saudara-saudara, jika semenjak mereka remaja, semenjak mereka pemuda, mereka mengetahui kuasa Injil, lalu mereka berjanji merubah hidup, maka mereka akan memaparkan satu kelakuan yang memuliakan Tuhan di dalam surga. Tadi saya mengatakan ada satu hal, yaitu perubahan sebagai kesadaran kewajiban. Saudara-saudara, perubahan status kita kadang-kadang tidak tahu terjadinya kapan. Perubahan status merupakan suatu anugerah yang diberikan kepada Tuhan, kadang-kadang di luar kesadaran kita. Kita tahu kita dengar firman, kita tahu kita ikut kebaktian, kita tahu kita menerima tantangan, tapi pada satu saat Tuhan merubah status kita, sehingga heran, kenapa sejak masa itu, periode itu, saya mulai tidak suka berdosa. Saya suka berdoa. Mengapa saya tidak suka hal yang najis? Saya senang hal yang suci. Mengapa dulu saya bosan ikut kebaktian, sekarang jadi terus tunggu-tunggu hari Minggu? Kenapa dulu saya ikut sukanya baca buku yang jelek, blue film dan sebagainya, sekarang ingin mengerti firman Tuhan. Dan perubahan daripada status kadang-kadang diberikan secara subconscious, kadang-kadang diberikan secara tidak sadar, tetapi Tuhan memberikan anugerah hidup yang baru yang merubah kita. Tapi saudara-saudara, ada lagi semacam perubahan. Perubahan kelakuan dan kebiasaan yang tidak baik, yang perlu sesuatu kesadaran penuh tentang kewajiban sebagai orang Kristen. Sekarang saya orang Kristen, saya tahu saya sudah dirubah oleh Tuhan, dan sekarang saya harus sadar, saya perlu perubahan. Saudara-saudara, jikalau orang Kristen menamakan diri Kristen, tetapi hidupnya tidak pernah mengalami perubahan, saya meragukan kekristenan itu benar atau tidak. Harus ada perubahan. Entah perubahan itu besar atau kecil, entah perubahan itu menyeluruh atau mulai dari sebagian, entah perubahan itu dilihat oleh tidak, dia harus ada perubahan. Dan perubahan itu menjadi salah satu tanda Tuhan sudah bekerja di dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara, perubahan itu akan menjadi makin lama makin banyak, dan rohanimu makin maju jikalau kesadaran penuh dengan kewajiban kita harus berubah untuk sesuai dengan sasaran dan kehendak Tuhan itu ada padamu. Jikalau engkau mempunyai kesadaran, saya harus berubah. Mempunyai kesadaran, Tuhan mau saya berubah. Mempunyai pengertian dan kesadaran, ada hal-hal yang dituntut di Alkitab supaya saya berubah. Nah, itu baik sekali. Saudara-saudara sekalian, Paulus di sini mengatakan jangan mencuri. Sebenarnya ini merupakan sesuatu hukum di antara 10 hukum. Dan ini dimasukkan ke dalam satu hukum di antara 10 hukum. Berarti ini sangat penting adanya. Saudara-saudara, mengapa ini sangat penting adanya? Karena ini merugikan dan sudah menjelajah kepada hak pemilikan orang lain. Nah, saudara-saudara, hak pemilikan merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Sebenarnya pelanggaran hak asasi kepemilikan orang lain itu mencakup 2 hukum, bukan 1 hukum. Yang pertama, kita lihat dalam hukum ke-8. Yang kedua, kita lihat dalam hukum ke-10. Hukum ke-8, Allah mengatakan jangan mencuri. Dan hukum ke-10, Tuhan Allah mengatakan jangan tamak dan menginginkan barang-barang orang lain. Jangan menginginkan pembantu orang lain. Jangan menginginkan istri anak orang lain. Jangan menginginkan binatang-binatang milik orang lain. Nah, saudara-saudara, itu sebab mencuri sebenarnya sudah mencakup 2 hukum di antara 10 hukum. Berarti 20% daripada apa yang dilarang dan apa yang diharuskan oleh orang bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada manusia sudah dicantumkan di dalam Taurat Musa. Saudara-saudara sekalian, jangan mencuri dan jangan menginginkan barang orang lain. Alkitab menjamin dan Alkitab memberikan kepada kita semacam legalisasi daripada hak kepemilikan pribadi. Nah, ini menjadi salah satu dasar daripada itu chapter PBB di dalam menyatakan hak asasi manusia. Dan jangan mencuri barang orang lain. Pencurian itu sebenarnya
Apakah hanya dimengerti secara dangkal? Orang lain punya barang, saya ambil. Lah itu namanya pencurian. Itu adalah pencurian yang paling kasar. Itu adalah pencurian yang paling rendah etikanya. Tetapi saudara-saudara, ada pencurian-pencurian yang lain yang selalu kita tidak sadarkan. Saudara-saudara, misalnya, jikalau kita tidak sadar, kita telah mengganggu dan telah mengokupai waktu orang lain terlalu banyak. Atau kita telah merugikan orang lain secara dengan cara-cara akal yang pintar sekali. Itu termasuk semacam pencurian. Jikalau kita telah berusaha untuk mengurangi kemungkinan orang mendapatkan profit, itu semacam pencurian yang lebih halus. Jikalau kita menahan upah pekerja-pekerja dengan alasan-alasan yang tidak beres, itu semacam pencurian. Jikalau kita tidak serahkan pajak kepada yang seharusnya menerima atau memberikan kepada orang miskin seharusnya mereka mendapatkan, itu semua termasuk pencurian-pencurian yang halus. Nah saudara-saudara, ada orang pintar cari selebeluk di dalam hukum yang tidak sempurna untuk memperkaya diri sehingga pemerintah tidak bisa apa-apa. Tetapi di dalam hati nurani orang Kristen, kita harus mempunyai pengetahuan bahwa dunia ini tidak sempurna. Maka kita harus berusaha untuk menyenangkan Tuhan dan menjalankan apa yang seharusnya kita kerjakan. Ada semacam pencurian yang tidak adil, yaitu di dalam memperlakukan hidup di antara manusia dan manusia selalu lupa tanggung jawabnya. Misalnya ada orang yang selalu diundang makan, tetapi tidak pernah undang orang lain makan. Itu pencurian. Termasuk banyak pendeta. Banyak pendeta saya perhatikan seumur hidup tidak pernah satu kali, ini kali saya yang bayar. Tidak pernah ucapkan kalimat itu. Dan saya ada nilainya di dalam hati saya. Ini majelis beres tak? Ini pendeta beres tak? Saudara-saudara, seolah-olah mereka harus diundang makan, harus diperbaiki oleh orang, tapi tidak pernah baik kepada orang lain. Itu pencurian. Pencurian yang tidak sadar. Saudara-saudara, saya melihat dari prinsip, bukan melihat dari tingkah laku. Saya melihat hal-hal yang kita tidak secara tidak hati-hati telah mengganggu kepemilikan orang lain, telah mengganggu hak orang lain, telah mengganggu sesuatu hubungan yang baik antara satu dengan lain. Itu secara tidak sadar kita kira orang tidak tahu, tapi orang yang sangat mengamati segala sesuatu bisa menilai kita. Saudara-saudara, ada semacam orang yang tak pernah mau menolong orang lain. Dia hanya mau ditolong, dibantu, karena dia belum pernah dewasa rohaninya. Dia hanya tahu, dia hanya seorang yang seperti anak kecil. Bedanya anak kecil dengan orang dewasa adalah anak kecil di dalam tahapan menerima saja. Tetapi orang dewasa adalah tahapan untuk memberi. Lebih berbahagia orang memberi dibanding dengan orang yang menerima. Saudara-saudara sekalian, di dalam hal semacam demikian mari kita memikirkan lebih luas. Jikalau di dalam satu pemerintahan peraturan-peraturan yang tidak lengkap dan kita bisa mencari lubang-lubang, akhirnya secepat mungkin menyita uang orang lain ke dalam usaha kita, itu adalah namanya pencurian yang halus. Satu hari saya dengar Yusak mengatakan ada 4 macam orang atau 4 tahap orang. Kalau orang masih miskin, selalu mengatakan, ini hari mau makan apa? Karena kulkasnya kosong atau tidak ada kulkas. Kalengnya tidak ada, uangnya tidak. Ini hari makan apa? Banyak orang yang tidak ada sembako pun itu pikiran ini. Tapi setelah mereka lebih kaya sedikit, ya, dia mengatakan, ini hari makan di mana? Jadi cari restoran. Jadi bukan hanya di rumah, mau cari yang enak-enak. Oh, mahal sedikit, tak apa-apa, makan di mana. Dan lambat laun sampai sudah kaya sekali, dia akan mengatakan, hari ini memakan siapa? Nah, perusahaan-perusahaan besar menelan yang kecil. Itu semacam pencurian yang sangat dilegalisirkan, yang sangat halus. Nah, saudara-saudara kalian, saya kira di sini yang ikut kebaktian di sini bukan orang bodoh.
Saya kira rata-rata di sini IQ-nya kalau udah 150 paling sedikit 100 begitu ya. Dan saudara bisa pikir baik-baik tentang apakah prinsip-prinsip yang penting yang harus kita terapkan di dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, setelah Paulus mengatakan yang dulu mencuri, jangan sekarang mencuri lagi, tapi kerja sendiri dengan baik-baik, maka engkau bisa menyukupi diri dan bisa memberi kepada orang lain. Paulus langsung masuk ke dalam, bukan menyukupi diri itu sebagai sasaran terakhir. Nah, puji Tuhan, saya sekarang tidak curi lagi, sekarang saya bisa mencukupi sendiri. Paulus tidak berhenti di situ, dan engkau bisa memberikan kepada orang lain. Itu sasaran lebih. Saudara-saudara, Yesus Kristus dengan prinsip yang sama berkhotbah. Aku datang memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan. Memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan. Saudara-saudara, itu berarti engkau sudah lepas daripada egoisme, dan engkau sudah menjadi orang yang bisa mensuplai orang lain. Pada waktu saya berada di rumah pendeta Lim Kok Han, dan nyonyanya masak banyak sekali, dan panitia semua makan-makan. Lalu saya tanya dia, setiap kali kalau ada kebaktian, event yang penting-penting, nyonyamu masak begitu banyak, itu uangnya dari mana? Boleh saya tahu? Pendeta Lim mengatakan, dari kantong kami sendiri. Bukan dari kas, bukan dari gereja, dari kantong sendiri. Lalu itu ikannya besar-besar, terus gorengannya banyak-banyak, semua masakan begitu banyak. Itu setiap kali kalau ada event keluar dari uang sendiri. Oh, saya kira ini pendeta mengerti maksudnya open house dan korban diri dan memberi. Saudara-saudara, pada waktu permulaan pendeta Lim Kok Han masih penginjil di Malang, saya mengatakan, yuk di situ mati hidup kerjakan sesuatu. Saya mau lihat berapa ketekunan, konsistensi dan semangat yang bisa kerjakan. Waktu itu lembaga Reform Injili di Malang masih miskin sekali. Dia kira-kira 8-9 tahun yang lalu honornya 1 bulan 350.000. Nah, saudara-saudara, dan waktu itu hampir uangnya semua dia serahkan kembali, karena dia hanya memerlukan sedikit uang untuk hidup, dan dia memberikan kembali supaya pekerjaan itu bisa hidup. Sudah diuji berapa tahun, saya melihat dia mulai merasa sesuatu kebiasaan di dalam hidup untuk menghidupkan orang lain. Nah, orang Manado dari Dr. Samratulangi mempunyai satu kalimat yang diwarisi di dalam kebudayaan Minahasa. Arti hidup adalah menghidupkan hidup yang lain. Saya tidak tahu bahasa Manadonya bagaimana. Kita dilahirkan sebagai hidup yang harus menghidupkan hidup orang lain. Begitu artinya. Nah, itu artinya. Jadi Paulus mengatakan, jangan mencuri. Lalu Paulus mengatakan, engkau bisa menghidupkan sendiri. Lalu Paulus mengatakan lagi, memberikan kepada orang lain. Nah, pada waktu 3 tahap ini berubah. Engkau waktu mencuri, engkau menjadi tergantungkan diri secara ilegal kepada kegiatan dan usaha orang lain. Engkau bekerja, engkau sudah bisa mandiri, bisa hidup sendiri. Nah, cukup. Engkau bisa hidup, memberi untuk menghidupkan orang lain. Nah, ini 3 tahapan. Saya kira setiap masyarakat dimanapun mempunyai 3 macam orang. Semacam orang adalah hidupnya selalu merusak orang lain, mengkorek orang lain, dan mencari keuntungan dari orang lain, akhirnya merugikan orang lain. Kedua adalah bisa menghidupkan sendiri, dan hidup dia tidak merusak, tidak menggantung, dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Dan ketiga, orang yang hidup bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, kira-kira berapa tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu, saya berkhotbah, ada semacam orang terus mengkorek diri, terus mengkerok apa yang ada pada diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ada semacam yang terus mengkerok orang lain, lalu semua miliknya orang lain menjadi miliknya dia. Saudara-saudara, bagaimanakah dengan engkau? Banyak ahli-ahli yang hebat sekali waktu hidup itu miskin, tapi setelah mati ratusan tahun masih menghidupkan umat manusia. Saudara-saudara, sekarang kita waktu membaca buku dari para Confucius, membaca buku dari para Aristotle, membaca buku dari orang-orang sudah mati, karya pikiran mereka masih bisa menghidupkan banyak orang yang kerja di percetakan, masih menghidupkan banyak profesor yang mengajar teori mereka.
Berarti mereka mempunyai hidup selain cukup, maka ratusan tahun, ribuan tahun masih menghidupkan orang lain. Nah, itu orang kaya. Bagi saya kekayaan tidak boleh dipikir engkau bisa mengumpulkan berapa banyak uang dan angka nolnya berapa tumpuk di dalam bank atau di dalam keuanganmu. Tapi kekayaan adalah bagaimana engkau bisa menyatakan hidup yang berarti dan mensuplai sesuatu sehingga banyak orang terus mendapatkan sesuatu yang indah dan berharga daripada pikiran, daripada watak, daripada kerohanian dan hidup. Itulah hidup yang berkelimpahan. Saya minta saudara mulai mikirkan apa artinya hidup berkelimpahan. Paulus berkata di sini, jangan mencuri, kerja sendiri. Yang tidak kerja tidak berhak makan nasi. Paulus berkata, yang tidak kerja tidak berhak makan. Nah, di dalam filsafat Aristotle, dia menganggap orang yang makan daripada keringatkan sendiri, mendapatkan uang melalui kerja berat, uang itu sangat berharga. Dan Aristotle mengatakan orang yang mendapatkan uang melalui mempermainkan uang, itu paling tidak etis. Nah, heran sekali sekarang dunia abad ke-20 diakhiri dengan banyak orang yang ingin menjadi Soros, agen tunggal. Soros Indonesia, Soros Malaysia, Soros Singapura, Soros dan sebagainya. Memperoleh uang melalui mempermainkan uang. Bagi Aristotle itu etikanya rendah. Karena apa? Itu hanya mempermainkan uang di pasaran karena pinternya dan kesempatan, tetapi tidak pernah memberikan sumbangsi apa kepada umat manusia. Tukang kayu bekerja sesuatu hanya dapat upah makan, lalu besok lapar lagi. Tapi kayu yang dikerjakan bisa dipakai engkau puluhan tahun. Dia lebih bersumbangsi daripada engkau yang main dolar, jual dolar. Akhirnya dunia tidak dapat apa-apa, engkau dapat dolar yang banyak. Jangan kira pedagang yang pintar itu dengan pintarnya kita harus menghormati. Kita harus mempunyai satu martabat sifat manusia yang menilai, meskipun itu adalah hak yang tidak melawan akan legalisir legal daripada pemerintahan. Tetapi tetap kita harus jangan lupa menghargai pekerja-pekerja yang saben hari hanya menyambung hidup 24 jam dengan membanting tulang, saudara-saudara. Maka kalau mungkin jangan mengurangi, jangan PHK-kan, dan jangan memberhentikan orang secara tidak beralasan. Kecuali engkau sendiri sudah tidak bisa tahan, maka engkau akhirnya harus mem-PHK-kan. Dan biarlah kita jangan lupa orang kerja itu kita hargai. Paulus berkata bekerja sendiri, engkau bisa mencukupi sendiri. Kalau sudah mencukupi sendiri, masih tidak bisa memberikan ke orang lain. Nah, ini merupakan seorang Kristen yang baik. Saya percaya pada abad pertama gereja dipenuhi di dalam kepadatan itu orang-orang mengikut Tuhan, kebanyakan kaum yang berada di lapisan bawah. Kalau ada gereja-gereja yang lapisan atasnya banyak sekali dan lapisan bawah tidak ada, gereja itu tidak normal. Saya tahu di gereja ini ada konglomerat, di gereja ini ada orang kaya sekali, tapi di gereja ini juga banyak mahasiswa yang miskin sekali. Dan justru itu saya senang karena saya mengetahui gereja melayani setiap lapisan. Gereja bukan hanya melayani satu kelompok, satu macam lapisan di dalam sejarah, di dalam masyarakat. Jikalau kita hanya melayani satu lapisan saja, itu paling banyak disebut persekutuan. Tidak bisa disebut sebagai gereja. Yang disebut gereja berarti baik orang Yunani maupun orang Yahudi, baik orang Israel maupun orang kafir, baik laki maupun perempuan, baik menjadi tuan atau menjadi budak, orang di dalam lapisan apa saja, rasa apa saja, di dalam kelamin bagaimanapun, semua menjadi satu dalam Kristus. Itu baru namanya gereja. Sesudah itu Paulus mengatakan mengalir daripada tangan ke mulut, dan dia mengatakan di ayat ke-29, segala perkataan yang najis tidak boleh keluar dari mulut orang Kristen. Dan saudara-saudara, sekarang Paulus mulai dari tangan harus bekerja. Dia memberikan nasihat tentang mulut harus berkata bagaimana. Mulut kita dicipta menjadi satu kekhususan di antara semua makhluk. Saudara-saudara, semua binatang tidak bisa menyusun suara menjadi bahasa yang menjadi wadah makna, mengutarakan kemauan yang dikaitkan dengan rencana kekekalan. Sekali lagi, saudara-saudara,
makna yang dikaitkan dengan rencana kekekalan disusun melalui kalimat-kalimat atau di dalam bahasa filsafat sekarang ini postmodern menganggap itu bahasa hanya simbol. Melalui simbol-simbol bahasa yang disusun menjadi kata, menjadi kalimat. Lalu kalimat-kalimat itu menjadi wadah. Wadah itu menampung makna. Dan makna itu mengutarakan kemauan. Kemauan itu dikaitkan dengan kekekalan. Rumit ya. Orang bilang kalau dengar khotbah di sini nih, aduh kalau nak pusing itu heran. Saudara kalau tidak biasa, jangan pergi. Tahan terus berapa bulan. Engkau nanti tidak biasa menjadi orang yang terlalu biasa. Karena terlalu banyak waktu kita tidak memikirkan hal yang penting. Saudara-saudara, itu artinya kata, artinya perkataan, artinya kalimat, artinya bahasa. Itu jangan dihina. Karena yang disebut kata itu justru mengutarakan akan makna. Dan kalau tidak ada makna, kata-kata itu seperti suara yang tidak berarti. Saudara-saudara, kenapa engkau tidak suka terus dengar anjing gonggong? Karena bersuara tapi tidak bermakna. Mengapa engkau membaca buku meskipun orangnya sudah mati 2000 tahun? Karena ada makna tanpa suara. Jadi yang bikin kita tertarik itu makna. Di sini Paulus mengatakan kalimat yang keluar dari mulutmu harus ada pilihan. Jangan bicara kotor-kotor. Saudara-saudara, kadang-kadang saya lihat itu orang-orang barat suka menceritakan jokes. Dan saya sendiri suka jokes. Saya sangat suka jokes. Tetapi saya menemukan banyak jokes sudah diwarnai dengan kenajisan seks. Jokes yang kotor, dirty jokes, selalu mempermainkan itu seks. Dan segala sesuatu yang tentang seks untuk membuat lucu-lucu. Saya kira tidak benar. Kita harus mencari jokes atau mengatakan jokes yang tidak kotor dan tidak najis. Paulus mengatakan di sini, perkataan-perkataan yang najis tidak boleh keluar dari mulutmu. Dan mulut kita bukan dicipta untuk itu. Saudara-saudara sekalian, Paulus jelas mengatakan hal yang sama dengan prinsip-prinsip yang dicatat di dalam Amsal Sulaiman maupun di dalam perkataan Yesus Kristus, dan diulangi dan ditegaskan sangat tekan oleh Yakobus di dalam suratnya. Saudara-saudara sekalian, Paulus berkata di sini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Greka ada satu pepatah yang diturunkan oleh Xenophonus, seorang filosof. Dia mengatakan, the nature grant us with 2 eyes and 2 ears, but only 1 mouth, is to let us know that we should speak less than what we see and what we hear. Alam hanya memberikan 1 mulut, tetapi 2 mata dan 2 kuping. Supaya kita boleh mengetahui, kita harus berbicara lebih sedikit daripada apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Heran ya, waktu saya kecil saya pernah mikir-mikir, kenapa matanya 2, kupingnya 1, mulutnya 1. Kenapa kupingnya 2, mulutnya 1? Kenapa hidungnya 1, lubangnya 2? Kenapa ada hidung 1, lubang 1, mata 1, mulut 1, lubang 2? Sebenarnya pekerjaan yang paling berat di antara organ tubuh kita di atas muka ini, yang paling kerja berat itu mulut. Yang ngomong, yang nyanyi, yang makan, yang minum, yang batuk. Kalau sudah pilek, ya napas, yang ngomel, yang ngajar, semua pakai mulut. Mata kerjaan apa? 1, lihat. Kuping kerjaannya apa? 1, dengar. Jadi ini pekerjaannya, fungsinya cuma 1. Kenapa dikasih 2? Tuhan tidak adil kamu. Ini mesti 7 mulut, 1 untuk ngomong, 1 untuk minum, untuk ngomel, untuk 1 lagi untuk banyak fungsinya kan? Banyak fungsi dibagi-bagi. Masa yang 1 ini tuh repotnya, waktu minum tidak bisa ngomong. Kalau bisa 2 mulut, 1 lagi minum, 1 lagi ngomong.
Puji Tuhan, saudara. Tuhan cuma bikin satu mulut. Kalau enggak Tuhan, saudara, di dunia ini orang yang cerewet akan bikin kita senyum, bikin kita sakit jiwa. Mulut itu satu cukup. Satu sudah terlalu banyak. Satu mulut sudah terlalu banyak semua. 1, 2, 3. The nation grant us with 2 eyes, 2 ears, but only 1 mouth to let us know that we should talk less than what we see and what we hear. Dengarlah banyak-banyak, lihatlah jelas-jelas, tapi jangan banyak bicara. Ini ajaran Alkitab. Kalau bicara hal yang berguna. Kalau bicara hal yang positif. Kalau bicara hal yang membangun, konstruktif. Kira-kira umur 21, saya mengulangi doa di hadapan Tuhan dengan sangat amat. Tuhan, jadikan saya seorang yang mengatakan hal-hal untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau ada susah, saya mau tanggung sendiri. Kalau ada suka, saya akan bagi-bagi kepada orang lain. Sehingga jarang sekali saya mengutarakan kesulitan, kesusahan, bikin orang ikut tanggung. Biasa saya tanggung sendiri. Saya berapa hari ini terus memikirkan tentang retreat center yang akan dibangun. Bagaimana bisa menghemat tanah, bagaimana bisa bagus. Akhirnya kemarin dulu jam 1 bangun, jam 4 baru tidur lagi. Saya terus koreksi semua desainnya. Saya pikirkan kira-kira 20 macam kemungkinan untuk semaksimal mungkin mempergunakan tanah yang ada pada kita. Nah saudara, itu caranya. Segala kemungkinan dipikirkan. Akhirnya cuma pilih satu. Waktu jadi, banyak orang tidak tahu apa di prosesnya, apa di layar belakangnya, apakah kesulitan yang pernah dipikirkan. Tapi itu kebiasaan saya. Yang baik dipaparkan. Bicara juga begini, segala kemungkinan dipikirkan. Tapi waktu bicaralah dengan pilihan, dengan kalimat, dengan sikap, dan dengan satu attitude yang benar. Paulus berkata, tidak memperbolehkan kalimat-kalimat, perkataan-perkataan kotor keluar dari bibir mulutmu. Karena apa? Karena kamu orang kudus, kamu orang suci. Engkau sudah disucikan secara status. Secara status perubahan itu sudah ada. Tapi secara kewajiban dengan satu kesadaran penuh, saya harus taat dan sesuai dengan panggilan itu di dalam anugerah. Saya harus lakukan. Maka perkataan itu harus bersifat membangun, konstruktif. Saudara-saudara, dan semua perkataan yang tidak bertanggung jawab dan mencela orang lain, memalukan nama Tuhan, merusak orang lain, itu akan dituntut pada hari kiamat, pada waktu pengadilan itu datang. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius pasal 12. Kita membaca daripada ayat 33 sampai dengan ayat ke-37. 33 sampai 37. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai, kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini adalah bagian paling penting tentang bagaimana manusia memakai mulut. Ini adalah bagian paling penting dari ajaran Yesus Kristus tentang bagaimana kita berkata-kata. Dan di sini Yesus Kristus mengkaitkan ucapkan yang diekspres keluar dengan sesuatu pembendarahan di dalam rohani seseorang. Kalau yang kau pikirkan jahat-jahat, yang kau simpan itu jahat-jahat, bocor keluar karena perkataan itu luapan daripada isi hati. Saudara-saudara, ada orang bisa tahan mulut sendiri, tidak sembarang ngomong rahasia, tetapi pada waktu malam semua bocor
pada waktu dia lagi mimpi. Karena apa? Karena meluap. Yesus mengatakan perkataan itu luapan daripada bendahara yang ada di dalam. Apa yang kau katakan itu adalah satu ekspresi daripada jiwamu dan rohani sesungguhnya. Paulus mengatakan jangan keluarkan perkataan yang kotor. Berarti hatimu harus dipelihara selalu suci. Karena hatinya itu suci, bendaharanya itu kudus. Maka pembendaharaan yang kudus mengakibatkan perkataan yang kudus, yang baik. Dan Paulus mengajar demikian. Yesus mengatakan setiap perkataan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada waktu hari kiamat. Sangat menakutkan, saudara-saudara. Kita melihat lagi daripada Yakobus pasal ketiga. Surat Yakobus sesudah Ibrani pasal ketiga. Dari ayat 1 sampai ayat 12. Itu merupakan seluruh konteks tentang pentingnya lidah yang dikontrol dengan baik. Saya minta saudara membaca ayat 6 dan ayat 7. Yakobus pasal ketiga kita membaca dari ayat ke-6 dan ayat ke-7. Pria membaca ayat ke-6 dan wanita membaca ayat yang ke-7. Pria membaca ayat 6, 1, 2, 3. Ketujuh, tetapi ayat 8 semua membaca, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Saudara-saudara sekalian, Yakobus mengatakan bolehkah dari satu mata air keluar air yang manis sekaligus air yang pahit? Tidak boleh. Maka biar kita mengekang, biar kita menahan lidah kita, hanya mengeluarkan kalimat yang memuji Tuhan, yang membangun orang lain, yang menjadi berkat bagi dunia ini. Bukan mengeluarkan kalimat-kalimat yang penuh dengan racun, kebencian, merusak. Dan itu api dari neraka yang menyalanya. Saudara-saudara sekalian, ini semua ajaran yang penting sekali. Karena satu kalimat mungkin merobohkan satu karakter. Tapi dengan satu kalimat yang baik mungkin mengakibatkan seluruh bangsa kembali hidup dengan baik. Di dalam sejarah banyak contoh-contoh yang penting. Di dalam Alkitab juga banyak catatan-catatan pada peristiwa-peristiwa yang paling sulit. Lalu dengan satu kalimat semua berubah. Situasi semua berubah. Saudara-saudara sekalian, pujian yang jujur merupakan dorongan terbesar. Ini pepatah dari saya sendiri. The honest praising is the best medicine to encourage people. Pujian yang jujur itu adalah dorongan paling besar untuk membangun orang lain. Kadang-kadang kita tidak mendidik anak. Kadang-kadang kita tidak menghadapi kepada orang lain. Semua yang tidak baik kita lihat dengan jelas. Semua yang baik kita lupakan. Sehingga kita tidak bisa memajukan mereka. Anak-anak itu ada nakalnya, ada malasnya. Tapi anak-anak juga ada baiknya. Waktu kurang baik dimaki-maki. Tetapi waktu mereka maju tidak dipuji. Itu tidak benar. Pujian yang tepat dan pujian yang jujur itu merupakan sesuatu kekuatan membangun dan dorongan yang paling besar bagi kemajuan orang. Maka di dalam Amsal Sulaiman mengatakan perkataan yang tepat, satu perkataan yang tepat sama seperti apel emas yang dibungkus dengan gawang perak. Saya tidak bisa membayangkan kenapa apel itu emas dibungkus dengan gawang perak itu menjadi sesuatu lukisan untuk perkataan yang tepat.
Berarti itu menjadi satu keindahan yang luar biasa. Di tengah situasi seperti itu muncul satu kalimat. Dan kalimat yang tepat itu menjadi suatu cahaya emas yang menembusi daripada gawang-gawang. Sehingga mereka yang melihat akan melihat keindahan luar biasa. Perkataan-perkataan yang tepat. Kiranya pada hari ini Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk merubah. Supaya tangan kita dan sikap hidup kita adalah hidup yang menyukupi, mensuplai, memberkati orang lain. Dan mulut kita adalah mulut yang mengeluarkan kalimat yang membangun orang lain. Karena membangun orang lain itu sebenarnya akibatnya adalah menjadikan dirimu lebih mahir dan lebih dibangunkan kembali. Saudara-saudara, hanyalah mereka yang terus membangun orang lain, hidup dia terus di dalam kelimpahan yang sangat berarti. Dan Paulus berkata, perkataan-perkataan membangun kepada orang lain sebenarnya di dalam ajaran-ajarannya di tempat-tempat yang lain mengandung banyak aspek. Pertama, aspek yang memberikan petunjuk, memberikan penghiburan, aspek memberikan teguran yang tepat berdasarkan kasih, aspek memberikan peringatan sebelum terjadinya kejatuhan, dan aspek memberikan satu kekuatan dan sesuatu dorongan pertobatan setelah terjadi kelemahan. Ini semua membangun. Kalimat-kalimat yang membangun itu sangat perlu. Kalimat-kalimat yang membangun itu menjadi satu obat yang paling baik di dalam menangani orang yang lain. Kita membaca Amsal Sulaiman pasal 12 ayat ke-18. Amsal Sulaiman pasal 12 ayat ke-18. Kita membaca bersama-sama semua Amsal Sulaiman pasal ke-12 ayat yang ke-18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Sekali lagi, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Kalimat ini mengajar kita jangan menusuk pakai pedang lidah. Jangan mengatakan kalimat-kalimat yang pedas, yang melukai jiwa orang lain. Kita semua mempunyai pengalaman. Kita tidak suka bergaul dengan mereka yang ngomongannya pedas. Kita semua mengetahui, kita tidak suka mendengar kalimat-kalimat yang menusuk hati. Tapi ada semacam orang memang sudah biasa begini. Biar dia bertobat. Biar kita mendidik diri kita sendiri. Kita mengontrol lidah kita sendiri. Selalu memberikan obat. Selalu memberikan kesembuhan kepada orang lain. Melalui lidah yang berbijaksana. Dan kitab suci mengatakan orang bijak. Lidahnya menjadi sumber. Menjadi pohon hidup. Saudara-saudara. Menjadi sumber. Menjadi pohon. Yang menyatakan buah-buah yang hidup. Dari lidahnya. Setelah Paulus mengatakan dua hal ini tentang tangan dan tentang mulut, lalu baru dia akhiri, jangan mendukakan Roh Kudus yang akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita buka suara berdoa. Kita berdoa untuk hidup kita, supaya kita penuh dengan perasaan tanggung jawab. Kita penuh dengan perasaan harus kita berubah. Kita penuh dengan pengertian kita harus sesuai dengan anugerah Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Buka suara berdoa untuk Tuhan merubah kita dan memberikan kesadaran kepada kita. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk ajaran-ajaran yang penting dari firman-Mu. Kami berterima kasih untuk teguran-teguran yang tepat yang kami perlukan. Kami berterima kasih untuk catatan-catatan firman yang menggugah, mendidik dan membangun kami. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah hati kami, dan Engkau merubah kami, memberikan kekuatan kepada kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan
Tuhan. Engkau bekerja di tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak membuang kami. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di tengah kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri mencelikan mata rohani kami. Tuhan sendiri membuka hati kami. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk bekerja, untuk bukan sedang mencukupi diri, juga boleh memberikan keluasan kepada orang lain. Tambahkan segala bijaksana kepada kami, sehingga kami hidup di dalam kelimpahan, dan bertahanlah mulut kami, sehingga kami boleh membicarakan hal yang membangun kepada orang lain. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.